Manuver hebat Persib datangkan penyerang ganas asal Prancis Andrew Jung. Stefano Beltrame jadi sosok penting di balik bergabungnya Federico Barba ke Persib Bandung. Benarkah Tom Hey jadi panic buying Persib Bandung? Senasib dengan Zalnando, Dado dan Dimas Derajat tinggalkan Persib menuju Malut United? Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Manuver hebat Persib datangkan penyerang ganas asal Prancis Andrew Jung. Persib Bandung nampaknya belum selesai berburu pemain untuk melakoni Super League 2025-2026. Setelah memboyong Federico Barba dan gelandang diaspora timnas Indonesia Tom Haye, Maung Bandung dikabarkan sedang mengincar satu pemain di posisi penyerang. Namanya adalah Andrew Jung. Pemain berkebangsaan Prancis itu dirumorkan sedang didekati Persib Bandung untuk memperkuat lini serang. Ia punya postur yang ideal dan mematikan di depan gawang lawan dengan tinggi 192 cm. Berdasarkan laman Transfermarkt, Andrew Jung kini punya nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah. Semenjak menapaki karir profesional pada 2015-2016, Andrew Jung sudah tampil total 268 pertandingan dengan menyumbang total 71 gol dan 16 assist. Andrew Jung merupakan pemain binaan klub Prancis Stade Reims. Namun di klubnya itu, Andrew Jung berkutat di tim akademi dan hanya mencatat 3 kali penampilan profesional saat Stade Reims turun kasta ke Ligue 2. Musim 2018-2019, Andrew Jung menerima pinangan klub kasta ketiga Prancis, US Concarneau. Selama semusim, ia tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak 8 gol serta 1 assist di semua kompetisi. Musim 2019-2020, Andrew Jung pindah ke LB Costa Trau yang bermain di Ligue 2. Ia tampil dalam 16 pertandingan dan hanya menyumbang 2 gol, serta sempat kembali ke US Concarneau dengan status pinjaman dan mencatat 3 gol serta 1 assist dari 7 penampilan. Petualangannya berlanjut ke klub Quevilly Rouen Metropole pada musim 2020-2021. Dari 35 pertandingan, Andrew Jung menyumbang 24 gol dan 6 assist. Musim 2021-2022, Andrew Jung dipinang klub Ligue 2 AS Nancy Lorraine dengan catatan 36 penampilan dan menyumbang 5 gol. Sayangnya setelah itu, karirnya tak konsisten karena berkali-kali pindah tim hingga musim 2023-2024. Andrew Jung sempat kembali ke Quevilly Rouen Metropole pada musim 2022-2023 dan tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak 2 gol. Ia lalu sempat berseragam ke VV Oostende pada musim 2023-2024 dengan hanya tampil 3 pertandingan, lalu di musim yang sama menyeberang ke Valenciennes FC dengan turun di 29 pertandingan dan mencetak 5 gol serta 2 assist. Setelah itu, Andrew Jung memulai petualangannya dengan pindah ke Yunani pada musim 2024-2025 dan bergabung ke OFI Crete. Musim lalu, Andrew Jung tampil di 34 pertandingan dengan hanya mencatatkan 4 assist di semua kompetisi. Musim ini, Andrew Jung dikabarkan memutuskan tidak melanjutkan kontraknya Yunani. Ia terakhir kali dibawa pada pramusim melawan klub Belanda AZ Alkmaar dan tak diboyong ke Italia melawan Bologna. Stefano Beltrame jadi sosok penting di balik bergabungnya Federico Barba ke Persib Bandung. Bek anyar Persib Bandung, Federico Barba, akan menggunakan nomor punggung 93 untuk Supersib 2025-2026. Barba jadi sosok yang baru diperkenalkan bersama Tom Haye untuk menambah kekuatan Persib. Menariknya, 93 adalah nomor yang digunakan oleh Stefano Beltrame pada musim lalu saat masih berseragam Persib. Hal ini cukup menjadi perhatian karena kedua pemain tersebut ternyata sudah saling kenal lama. Federico Barba menjelaskan bahwa dia menyukai nomor punggung 93. Ini yang membuat dia akan menggunakan nomor tersebut dalam karirnya di Liga Indonesia. Saya memilih nomor punggung 93 karena saya menyukainya, kata Federico Barba dilansir bolasport.com dari laman Persib. Mantan pemain FC Sion ini melanjutkan dia tidak memiliki alasan khusus untuk memilih nomor tersebut. Namun, dia sudah sering menggunakan nomor 93 dalam karirnya dan mendapatkan hasil positif.
Menurutnya, keputusan ini diharapkan bisa berdampak baik untuk Maung Bandung. Tidak ada alasan khusus, tapi yang pasti saya sudah memakai nomor ini sejak bertahun-tahun lalu dan punya banyak kenangan bagus, terangnya. Barba menambahkan dia sudah kenal secara personal dengan Beltrame. Bahkan mereka sempat berbincang sebelum dia bergabung ke Persib. Ini memberikan banyak informasi jelang membela tim kebanggaan Kota Bandung tersebut. Saya beberapa kali bicara dengan Teto, panggilan Stefano Beltrame, sebelum tiba di sini. Dia banyak bicarakan hal bagus soal klub, ungkapnya. Sosok Beltrame dinilai jadi pemain yang memberikan dampak positif ke dalam tim, termasuk sukses membawa Persib menjadi juara pada musim 2023-2024. Dia berharap bisa memberikan kontribusi maksimal dan membawa gelar juara untuk Maung Bandung. Ia juga membawa klub ini menjadi juara. Saya pun berharap bisa meraih tidak hanya satu trofi, tapi banyak trofi. Tapi nomor ini saya memang menyukainya, tutupnya. Benarkah Tom Hey jadi panic buying Persib Bandung? Manajemen Persib Bandung angkat bicara mengenai tudingan Tom Hey sebagai panic buying. Apalagi, Maung Bandung baru sekali menang dari 3 laga di Super League 2025-2026. Persib resmi mendatangkan Hey secara gratis jelang penutupan bursa transfer. Pemain berusia 30 tahun itu diikat dengan kontrak selama 2 tahun. Dugaan menyebar luas, Persib panik lantaran gagal menang di 2 laga beruntun. Apalagi, kedua hasil kurang apik didapat saat menghadapi tim promosi Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta. Deputi COO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan membantah kedatangan Tom Hey merupakan panic buying. Sebaliknya, ia menyatakan perekrutan gelandang timnas Indonesia itu untuk menunjukkan keseriusan Pangeran Biru. Kalau dibilang panik, enggak. Tapi kami merasa ini adalah keseriusan kami untuk mengincar target kami di musim ini. Di Super League dan juga melangkah sejauh mungkin di Asia ya, ujar Aditya, dikutip Sabtu 30 Agustus 2025. Jadi ini sebenarnya bukan bentuk kepanikan, tapi bentuk keseriusan kami, tambahnya. Aditya lantas mencontohkan tim asal Malaysia Johor Darul Takzim, JDT. The Southern Tigers berhasil memenangkan 3 pertandingan awal secara beruntun di Liga Super Malaysia 2025-2026. Mereka beli pemain lagi. Apakah mereka panik? 3 kali menang? Kan enggak. Tapi itu adalah bentuk keseriusan sebuah klub untuk mengejar targetnya, jelas Adit. Lebih lanjut, Adit memberikan isyarat untuk mendatangkan kembali pemain baru. Terlebih, Persib masih memiliki slot pemain asing yang belum terpenuhi dalam menghadapi Super League 2025-2026. 1 slot asing masih ada. Ya, penutupan bursa transfer pemain tanggal 30 Agustus, pungkasnya. Senasib dengan Zalnando, Dado dan Dimas Drajat tinggalkan Persib menuju Malut United. Sejumlah pemain Persib Bandung jadi tumbal kedatangan pemain-pemain baru grade A di penghujung bursa transfer awal musim 2025-2026. Persib Bandung baru saja mengumumkan 2 pemain asing anyar yang bergabung untuk musim ini. Keduanya tak kaleng-kaleng, punya rekam jejak mentereng. Keduanya adalah Tom Hey dan Federico Barba. Sayangnya, kedatangan 2 bintang grade A tersebut justru mengancam jatah bermain pemain-pemain lama. 2 pemain lama, Zalnando dan Deddy Kusnandar pun tersingkir dan dipinjamkan ke tim lain. Zalnando harus menjalani peminjaman bersama Persita Tangerang. Kini, ada 1 nama lagi yang terancam ikut mengalami nasib yang sama dengan Zalnando. Dia adalah Dimas Drajat. Striker berlabel timnas Indonesia tersebut diprediksi kalah bersaing dengan deretan striker asing yang didatangkan Persib Bandung, yakni William Barros dan Ramon Tanque. Dimas Drajat sendiri masih bisa jadi super sub di Persib Bandung sebagai pelapis keduanya. Kini, kabar terbaru menyebut Dimas Drajat kans bergabung dengan Malut United. Kabar tersebut diungkap oleh akun Instagram @gosbalfc Kamis 28/8/2020. Dimas Drajat, 28 tahun, kemungkinan besar akan bergabung dengan Malut United dengan status pinjaman, tulis @gosbalfc. Dimas Drajat sebelumnya didatangkan Persib Bandung pada Juli 2024. Didatangkan dari Persikabo 1973, Dimas Drajat mendapat kontrak panjang hingga Juni 2027.
Pada musim lalu di Liga 1 2024-2025, Dimas Derajat tampil dalam 14 pertandingan bersama Persib Bandung dengan mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Dimas Derajat tidak bisa maksimal karena sempat mengalami cedera hingga harus absen di banyak pertandingan. Sedangkan pada musim ini, Dimas Derajat masih minim mendapat menit bermain. Striker 28 tahun itu baru diturunkan dalam satu pertandingan, yakni saat lawan PSIM Yogyakarta di pekan ketiga. Parahnya, Dimas Derajat hanya diberikan kesempatan selama 1 menit dengan menggantikan William Barros. Sementara itu, jika benar akan gabung Malut United, Dimas Derajat akan menyusul gerbong ex pemain asing Persib Bandung. Malut United pada musim ini mendatangkan 4 pemain asing dari Persib Bandung, yakni Gustavo Franca, Tyrone Del Pino, Ciro Alves, dan David da Silva.